api, angin, air, tanah, saudaraku. Maka ketika kita berbicara 4 An-Nasir ini, sebenarnya ada 5, saudaraku. Yaitu yang terakhir itu adalah nurun, cahaya. Jadi sebenarnya nurun, narun, hawaun, maun, turabun. Seperti itu, saudaraku. Jadi cahaya, api, air, angin, tanah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hujan turun dari atas langit. Sebenarnya tidak dari atas langit, ya karena adanya di atas maka disebutlah langit. Sebenarnya di angkasa atau awang-awang, karena dia tidak pernah sampai kepada langit, saudaraku. Dia hanyalah awan yang dihasilkan dari penguapan air laut, kemudian naiklah ke atas menjadi awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Dari kemarin-kemarin kita sudah banyak yang dibahas, maka saya akan terus memperluas ilmunya Allah ini, saudaraku. Karena ilmunya Allah itu sangatlah luas. Innallaha wasi'un alim. Ilmunya Allah sangat luas, maka saya akan terus memperluasnya. Maka saya akan terus memperdalamnya. Karena itu adalah perintahnya Allah. Jadi saya tidak akan pernah takut, karena semuanya dari Allah, milik Allah, untuk Allah, saudaraku. Jadi saya tidak pernah memiliki rasa takut dalam hidup. Karena Allah berkata di dalam Al-Quran, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Jadi sesungguhnya para hamba-hambaku itu tidak memiliki rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was, rasa ragu-ragu. Wali-walinya Allah atau hamba-hambanya Allah itu tidak memiliki semua itu. Karena kita disebut khalifah, saudaraku, wakilnya Allah di muka bumi, untuk mengenali siapa Tuhannya. Awwaluddin Islam ma'rifatullah. Awalnya mengenal agama itu adalah mengenal Allah. Dan bagaimana ketika kita sudah kenal, maka kita harus menyampaikan kebenaran-kebenaran tentang Allah itu kepada mereka-mereka yang belum pernah mengetahuinya, saudaraku. Yang hanya mendengar dan mengucap saja, dan yang tidak pernah mendengar sama sekali, saudaraku. Bukan berarti kita menyalahkan mereka, tidak, tetapi kita memberitahu, memberikan kabar berita bahwasanya Allah itu ada, Allah itu esa. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pembahasan kita kali ini adalah tentang narun, hawaun, maun, turabun, saudaraku. Apa arti dari semua itu? Yaitu hanya sekedar bahasa-bahasanya manusia yang berubah-ubah. Melihat situasi dan kondisi atau keadaannya, maka berubahlah bahasa-bahasa itu. Karena semua bahasa asalnya dari satu bahasa, kemudian terkontaminasi oleh keadaan, tempat, sesuatu yang terjadi, maka berubahlah semua kata-kata itu. Itu sebenarnya adalah api, angin, air, tanah, saudaraku. Maka ketika kita berbicara 4 An-Nasir ini, sebenarnya ada 5, saudaraku. Yaitu yang terakhir itu adalah nurun, cahaya. Jadi sebenarnya nurun, narun, hawaun, maun, turabun. Seperti itu, saudaraku. Jadi cahaya, api, air, angin, tanah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Hujan turun dari atas langit. Sebenarnya tidak dari atas langit, ya karena adanya di atas maka disebutlah langit. Sebenarnya di angkasa atau awang-awang, karena dia tidak pernah sampai kepada langit, saudaraku. Dia hanyalah awan yang dihasilkan dari penguapan air laut, kemudian naiklah ke atas menjadi awan. Jadi maka kalau yang asalnya dari laut itu akan kembali kepada laut, saudaraku. Yang asalnya dari tanah akan kembali pada tanah. Yang asalnya dari air akan kembali pada air. Yang asalnya dari angin akan kembali pada angin. Yang asalnya dari api akan kembali kepada api. Yang asalnya dari cahaya akan kembali pada cahaya, saudaraku. Kita harus tahu asal muasal kejadian agar bisa sinkron semua pengetahuan itu. Jadi dari mana asalnya air hujan? Ya tentunya dari laut. Maka dia akan kembali ke laut lagi. Mana ada air yang tidak kembali ke laut? Mana ada air yang tidak kembali ke tanah? Jadi semuanya jika dari laut ya kembalinya ke laut, jika dari tanah kembalinya ke tanah. Sesungguhnya
Bumi ini diliputi oleh air, saudaraku. Air. Jadi diliputi oleh air itu sendiri, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Keempat An-Nasir ini dijadikan satu ke dalam satu wadah, ke dalam satu tempat yang disebut tubuh atau manusia, atau orang, atau manusia, atau insan. Dan ketika keempat An-Nasir ini benar tempatnya, maka segala sesuatunya akan menjadi indah. Segala sesuatunya akan menjadi tenang, karena semuanya sudah terkendali. Jika keempat-empatnya ini tidak terkendali, saudaraku, karena ini adalah sifat-sifatnya manusia. Di dalam tubuh manusia itu ada api, ada air, ada angin, ada tanah, saudaraku. Jadi api, angin, air, tanah. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia jarang menyadari segala sesuatu. Kita tidak pernah tahu asal-muasal penciptaan diri ini. Makanya kita harus mencari tahu. Ketika kita tidak tahu, maka kita mencari tahu. Dengan apa? Ya dengan Allah, saudaraku. Siapa yang akan memberitahukan kalau bukan Allah? Kalau bukan Robnya semesta alam. Kalau bukan ilahi Robbi itu sendiri. Ya kita harus jalannya ke ilahi Robbi. Jadi kalau kita berasal dari kesucian, maka kita kembali pada kesucian. Kalau engkau berasal dari air, maka kembali ke air, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kejadian tubuh atau manusia dari lima elemen. Yang pertama adalah cahaya, api, angin, air, tanah, saudaraku. Jadi 5 unsur yang ada pada diri manusia. Tubuh ini terbuat dari 4 unsur. Dan disempurnakan dengan yang kelima adalah nurun atau cahaya. Itu adalah penyempurna. Karena semuanya yang 4 An-Nasir ini berasal dari ini. Dari satu titik itu. Dan alam semesta pun diciptakan dari satu titik. Nur itu sendiri, saudaraku. Karena itulah tajallinya Allah yang nyata, hak dan jelas, saudaraku. Kita selalu memungkirinya, kita selalu menjauhkan diri daripada keberadaan-keberadaan itu. Kita tidak pernah memperjelas, kita tidak pernah menampakkan bahwasanya semua itu adalah dirinya. Kita selalu menjauh dari dirinya. Kita pura-pura tidak tahu, padahal kita sebenarnya sedang berada di dalamnya. Kita berada di dalam lautan, tapi kita pura-pura tidak merasa bahwa diri kita ada di dalam lautan. Kita berada di tengah kobaran api, tapi kita pura-pura tidak tahu bahwasanya kita berada di dalam tengah kobaran api. Api yang membakar sehingga hanya terasa sakitnya, namun apinya tidak terlihat, saudaraku. Itulah bentuk-bentuk dari penyiksaan. Makanya Allah gampang sekali untuk menyiksa diri kita. Karena di dalam tubuh kita sudah lengkap, saudaraku, unsurnya. Semuanya serba ada. Maka gampang sekali untuk menyiksa kita. Disentil sedikit apinya, maka kemarahan yang akan terjadi. Terus itu akan berbuntut pada nafsu kita yang naik, amarah, semuanya. Nafsu-nafsu yang lain akan juga ikut naik, saudaraku. Ketika disentil apinya, pemantiknya dihidupkan, maka api itu akan menyala dan berkobar-kobar, dan bersiap-siaplah engkau untuk dibakar, saudaraku. Karena kalau kita tidak lebur dalam pembakaran, kita tidak akan pernah mengerti. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, aku ribuan kali naik turun ke dalam neraka. Iya benar. Dan saya mengalami hal itu, saudaraku. Jatuh bangun, disiksa, bangkit lagi, naik lagi, siksa lagi, bangkit lagi, merangkak lagi, naik lagi. Karena kita melakukan perjalanan dalam siratul mustaqim. Di atasnya siratul mustaqim, di bawahnya adalah neraka. Ketika kita salah dalam melakukan segala hal di dalam kehidupan, maka konsekuensinya adalah api. Kita akan tersiksa, kita akan disiksa, saudaraku. Makanya hendaknya kita memahami segala sesuatu itu. Untuk memahami dan mengetahui segala sesuatu itu, kita harus mengalami. Barulah kita paham, bukan hanya sekedar tahu atau hanya sekedar bahasa. Tetapi kita akan memahami semuanya kalau kita mampu menyelaminya, kita ada di dalamnya, kita mengalaminya semuanya, saudaraku. Karena kalau tidak mengalami, ya percuma kita bercerita panjang lebar.
Apa-apa itu harus dialami. Karena kalau tidak ngalami ya percuma. Apapun, mau berkuar-kuar bagaimanapun, ya percuma tetap. Dia tidak ngalami. Mau bercerita apapun, mau berkomen apapun, ya kalau intinya dia tidak ngalami, ya percuma. Dia tidak akan pernah luas pada dirinya sendiri. Padahal dirinya adalah kebenaran daripada yang maha luas, saudaraku. Ya karena dia sempit, ya sudah sempit juga pemikirannya. Maka dia akan tersiksa. Dia akan dihimpit oleh tanah. Ya karena dia juga berasal dari tanah, maka dia akan dihimpit oleh tanah itu. Dia ada di dalam penyiksaan. Berada di alam barzah, alam yang terkubur, alam yang tertabir. Ya disiksa, saudaraku. Orang namanya dia sudah ingkar dari kebenaran dirinya sendiri. Ya disiksa, pasti itu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Sebenarnya diri kita tiadalah apa-apanya, saudaraku. Diri kita bukanlah siapa-siapa, bukanlah apa-apa. Diri kita lemah, diri kita buta, diri kita tuli, diri kita papa, diri kita tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi semuanya ini adalah datang darinya, semua ini adalah ciptaannya, semua ini adalah miliknya, dan semua ini hanyalah untuknya, saudaraku. Semua ini hanyalah untuknya. Karena beliaulah yang menciptakan, maka beliaulah yang berhak menggunakannya. Maka pasrahkan diri kita secara totalitas kepada ilahi Robbi, apapun diri kita dan bagaimanapun keadaan kita pada setiap saatnya, saudaraku. Agar kita diangkat oleh Allah. Walaupun kita tidak pernah berharap, dan jangan pernah berharap akan segala sesuatu. Kepada Allah sendiri kita tidak boleh berharap, saudaraku. Karena kita melakukan segala sesuatu bukan karena harapan-harapan itu, tetapi lillahi ta'ala murni. Semuanya adalah milik Allah, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah, saudaraku. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.